Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Garuda memasuki sungai Braja dan dia ditangkap oleh sungai itu. Di bumi, Dewi Winata berdoa kepada Sri Wisnu, "Tuhan, Engkau Maha Penyayang, jangan tinggalkan penyembahmu sendirian dalam kesulitan ini. Tuhan Sri Wisnu, aku tidak bisa hidup tanpa anakku. Selamatkan anakku Garuda, lindungi anakku. Tolong lindungi anakku." Saat itu, Garuda tidak bisa lepas dari air itu dengan kekuatannya sendiri, sehingga dia juga berdoa kepada Sri Wisnu. Garuda mengingat pelajaran dari ibunya bahwa Sri Wisnu adalah sumber kehidupan dan tujuan hidup. Sri Wisnu yang menghilangkan kesedihan kita dan menghancurkan masalah kita dengan datang ke para penyembahnya ketika mereka memanggilnya. Dalam setiap situasi, Sri Wisnu selalu melindungi orang-orang yang memujanya. Garuda terus berdoa sambil berusaha melepaskan dirinya dari kurungan air. Garuda menutup matanya dan cahaya keluar dari dahinya. Tiba-tiba Garuda berada di suatu tempat yang sangat indah. Itu adalah gerbang Waikunta. Garuda bersujud di sana dan memuja Sri Wisnu hingga akhirnya pintu gerbang Waikunta terbuka. Garuda terus berjalan masuk sambil mengucapkan nama Sri Wisnu sehingga satu persatu pintu gerbang Waikunta terbuka. Saat gerbang terakhir terbuka, Garuda merasa sangat bahagia dan berpikir, "Saya telah sampai di sini setelah melakukan perjalanan melalui 7 alam. Saya tidak bisa kembali tanpa memenuhi tujuan saya. Saya akan berhasil mencapai tujuan saya, sehingga saya akan bisa menjunjung tinggi sumpah saya." Tiba-tiba, Sesa Naga muncul di belakang Garuda, dan Garuda terkejut melihat ada ular dengan banyak kepala muncul di belakangnya. Sesa Naga dengan kekuatan racunnya mulai menyerang Garuda, dan Garuda dengan cepat menghindar. Sesa Naga berkata, "Kurang ajar. Bagaimana kamu memasuki tempat ini tanpa izin?" Garuda berkata, "Saya di sini untuk memenuhi sumpah saya. Saya tidak akan mundur." Garuda kemudian berputar-putar di udara dan akhirnya mendarat di sana. Saat itu di istana, isi hati Kadru berkata, "Kadru, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, tidak mungkin mengalahkan takdir. Hal-hal yang ditakdirkan untuk terjadi akan pasti terjadi." Kadru berpikir, apa yang akan terjadi jika Garuda datang setelah menghadapi semua rintangan dan menemukan kebenaran? Dewi Winata berkata, "Saya istri Resi Kasyapa. Winata memohon kepada Dewa Wisnu pemelihara alam semesta. Jika saya telah menyembahmu dengan sungguh-sungguh, jika saya telah mendapatkan kebajikan dengan mengabdikan diri kepadamu, jika saya pernah membantu seseorang dengan sepenuh hati melalui kata-kata atau perbuatan saya, hari ini beri saya hasil dari semua itu Tuhanku. Lindungi anakku Garuda. Tolong dia Tuhanku, selamatkan anakku. Dia telah mengambil sumpah untuk memasuki tempat tinggalmu Waikunta. Jangan menghukumnya karena itu. Tuhan Sri Wisnu, dengarkan permohonan pemujamu, lindungi dia. Bantu dia, lindungi anakku, tolong selamatkan anakku." Saat itu Garuda menyerang Sesa Naga, tapi serangan itu mampu dihindarinya. Sesa Naga mengambil wujudnya yang lain, tapi Garuda memukulnya. Dengan ekornya Sesa Naga menghempaskan Garuda hingga dia terdorong mundur. Garuda yang telah bertekad untuk terus maju mulai bangkit dan terbang lagi. Tapi Sesa Naga dengan ekornya menghempaskan Garuda dan melilit Garuda sehingga dia tidak bisa bergerak.
Saat Sesa Naga akan menyemburkan racunnya lagi, dia mendengar doa dari Dewi Winata sehingga dia melepaskan Garuda. Sesa Naga mengambil wujud manusianya dan mendekati Garuda. Sesa Naga berkata, "Apa hubunganmu dengan Bibi Winata?" Garuda berkata, "Saya Garuda, putra Resi Kasyapa dan Dewi Winata." Mendengar itu, Sesa Naga tersenyum. Di bumi, Dewi Winata terus berdoa kepada Sri Wisnu, dan tiba-tiba lampu-lampu Dipa hidup dengan sendirinya sehingga semua tempat itu menjadi terang. Dewi Winata melihat itu dan berkata, "Anda mendengar permohonan saya. Saya berterima kasih dengan sepenuh hati, Tuhanku. Kemuliaan Anda akan selalu menang. Saya akan mendapatkan sesuatu untuk dipersembahkan kepada Anda." Dewi Winata bangkit untuk mengambil sesuatu, tapi dia terkejut melihat Dewi Kadru ada di sana. Kadru berkata, "Jika putramu masih hidup, itu tidak berarti dia akan kembali hidup-hidup." Dewi Winata berkata, "Ratu Kadru, jangan katakan itu. Hukum aku sepuasnya. Jangan melampiaskan amarahmu pada anakku." Kadru berkata, "Ini adalah aturan dunia. Setiap tindakan menimbulkan reaksi. Jika kamu telah memberitahu putramu Garuda jalan ke Waikunta, maka itu adalah perbuatanmu. Sekarang kamu harus menghadapi konsekuensinya. Jika putramu Garuda benar-benar pergi ke Waikunta, kamu akan bertanggung jawab atas kematiannya. Anakmu mungkin masih hidup sekarang. Namun sebelum dia menimbulkan masalah bagi anak-anak saya atau saya akan membunuhnya. Jiwa Garuda akan beristirahat di Waikunta selamanya." Saat itu, di Waikunta Garuda berkata, "Tempat ini lebih megah dari yang digambarkan oleh ibuku. Namun mengapa tidak ada seorang pun di sini? Segala sesuatu tampaknya sangat mulia. Saudara, di mana Sri Wisnu dan Dewi Laksmi?" Sesa Naga mulai menyembah, dan Sri Wisnu terlihat di sana sedang duduk bermeditasi. Melihat Sri Wisnu di depannya, Garuda bersujud kepadanya. Saat itu di bumi, Dewi Winata sedang berdoa di luar rumah. Tapi melihat itu, Tahtu berkata, "Apakah jauh dari putranya membuatnya kehilangan akal sehat?" Dumal berkata, "Ya, dia tertawa dan menangis secara bersamaan." "Saudara Kalia, saya bingung." Kalia berkata, "Anehnya, kehadiran kita di sini tidak mempengaruhinya hari ini. Dia tidak takut sama sekali." Para pangeran berkata, "Saudaraku, taktik menakut-nakuti kita sudah tidak berguna." Taksaka berkata, "Dumal benar. Saya yakin anaknya telah melakukan sesuatu untuk membuatnya bahagia sekaligus sedih. Apakah dia mencapai saudara Sesa Naga?" Kalia berkata, "Itu tidak mungkin, saudara. Bahkan jika itu terjadi, untuk apa kakak kita akan meninggalkan kita para ular dan berpihak pada seekor burung?" Para pangeran kemudian pergi dari sana. Dewi Winata mengakhiri doanya dan berpikir, jika Garuda berhasil bertemu dengan saudaranya Ananta Sesa, dia akan menemukan kebenaran tentang masa lalu saya. Apa yang akan terjadi jika dia menemukan jawaban atas pertanyaan yang membuatnya gelisah? Hari ini, rahasia saya telah mempertaruhkan nyawa anak saya. Karena kesalahan saya telah memberikan anak pertama saya Aruna rasa sakit yang abadi. Sekarang apakah Garuda harus menghadapi hukuman atas dosa-dosa saya? Tidak, saya tidak bisa membiarkan itu terjadi bagaimanapun caranya.